guru baru. Mungkin itu pemikirannya kan. Tapi sebelumnya ada istilah tak kenal maka tak sayang. Oke. Sebelum ibu menyampaikan materi pembelajaran ibu perkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Rita Ferawati Simangunso. Ya, ibu aslinya mengajar dari SD 081232 Sibolga. Siapa yang pernah dengar nama sekolah itu? Iya, di mana kira-kira sekolah ibu? Iya, dekat mana lah? Iya, dekat Koren. Oke, itu untuk perkenalan diri ibu ya. Nah, sekarang ibu mau bertanya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Ketua kelasnya, coba. Nopal, ada keterangannya nak? Sakit, ada lagi yang lain? Anggito, bagaimana dia? Izin, iya, coba dengarkan. Memang sekarang lagi musim sakit. Jadi ibu harapkan kepada anak ibu, jagalah kesehatanmu. Ya, biar jangan gampang sakit. Oke. Sekian untuk perkenalan dan juga untuk absensi ibu. Oke. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa. Ketua kelas, ayo kita pimpin dulu doanya. Berdiri. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk. Ya. Sekarang ibu menyampaikan materinya. Tapi ibu mau mengulas balik materi kita sebelumnya. Materi kita sebelumnya adalah mengenai coding. Mengenai apa? Coding. Iya, mengenai pembelajaran coding. Nah, sekarang ibu lanjutkan kepada macam-macam dari kecerdasan artifisial atau KKA. Ya. Nah, sekarang siapa di sini yang memiliki handphone? Tunjuk tangan. Iya. Hampir semua ya memiliki handphone kan? Iya, turun tangannya. Nah, apa gunanya handphone itu? Siapa yang bisa jawab? Fungsi dari handphonemu itu apa? Kelompok 1. Belajar. Ada yang berbeda jawabannya? Ya. Berkomunikasi. Ada lagi? Iya, itulah dulu fungsi daripada handphone. Ya, untuk berkomunikasi dengan orang lain, untuk mencari materi pembelajaran, ya kan? Kalau ada dikasih gurunya PM, kita tidak dapat mengetahuinya, kita cari di handphone. Oke? Nah, sekarang kita ke handphone. Apakah pernah melihat orang membuka layar HP-nya? Pernah, dan sudah kita alami sendiri, ya kan? Nah, menggunakan wajah katanya. Bisa? Iya bisa. Jangankan menggunakan tangan, jari tangan ya, membuka handphone. Dengan wajah pun bisa. Itulah kecanggihan sekarang. Ya, kalau zaman dulu belum ada. Sekarang sudah bisa digunakan dengan menggunakan wajah. Nah, kok bisa ya? Kok bisa ya? Itulah kecanggihan daripada teknologi kita. Pernahkah kamu menggunakan Meta AI di aplikasi WhatsApp? Apa yang kamu lakukan dengan Meta AI? Maksudnya, pada saat kamu membuka WA, ya, di handphone ada aplikasi WhatsApp, ya. Nah, kalian pasti ada tugas-tugas dari gurunya, ya kan? Dikirim melalui WhatsApp, ya kan?
Nah, bagaimana cara kalian membuka pertama? Bisa dengan menggunakan wajah. Apalagi dengan tangan boleh. Nah, sekarang sudah canggih. Ya, sudah sangat canggih. Dengan wajah kita bisa membuka aplikasi tersebut. Nah, sekarang kita kepada tujuan dari pembelajaran kita ini. Ya, tujuan dari pembelajaran kita ini menjelaskan macam-macam daripada AI, ya, terus mengidentifikasi contoh dari aplikasi dari tiap jenis AI, dan ketiga, mengelompokkan aplikasi sesuai dengan jenisnya. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita. Nah, sekarang kita ke apa itu kecerdasan buatan atau ya. Kecerdasan buatan itu atau AI itu adalah simulasi daripada kecerdasan manusia. Maksudnya yang membuat itu adalah manusia. Ya, yang membuat itu adalah manusia pada mesin. Mesin apa? Mesin handphonemu. Ya, siapa yang membuat mesin handphone itu? Iya, manusia diprogram oleh manusia. Nah, diprogram untuk berpikir, belajar seperti manusia. Contoh, ya, dengan suara juga bisa. Apa pengertian daripada coding? Gak usah kalian ketik, langsung keluar. Pengertian daripada coding ini. Langsung keluar. Itulah canggihnya daripada teknologi itu. Nah, sistem AI mampu melakukan tugas-tugas seperti mengenali pola, ya, memahami bahasa yang kita ucapkan, dan memecahkan masalah kompleks AI, mentransformasi industri, dan mendorong inovasi di seluruh dunia. Ya, seluruh dunia sudah menggunakan ini. Sudah menggunakan program daripada AI. Itu adalah ilmu pengetahuan yang dibuat oleh manusia. Ya. Kita lanjut kepada macam-macam daripada kecerdasan artifisial. Ya. Tadi pengertiannya. Sekarang ke macam-macamnya. Macam-macam dari kecerdasan artifisial atau KA berdasarkan cara kerjanya dan tugas yang dilakukan. Yang pertama, natural language processing, ya, memproses bahasa alami. Yang kedua, speech recognition, pengenalan suara, ya. Yang ketiga, image recognition and processing, pengenalan dan pemrosesan daripada gambar. Effect detection, data mining for prediction, artifisial, dan yang terakhir adalah autonomous agent. Ya, itu adalah macam-macam dari kecerdasan artifisial atau KA berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama ini natural language processing atau pemrosesan bahasa alami. Ya. Kecerdasan artifisial yang bisa memahami dan menghasilkan teks seperti manusia. Fungsinya apa? Digunakan dalam penerjemahan otomatis, chatbot, dan analisis dokumen. Ya, ada contohnya, ada. Contohnya ada AI yang dapat menuliskan teks dari suara manusia, ya, secara otomatis. Secara otomatis pada saat kita membuka handphone, dia akan mengenali suara kita, ya. Atau kita menggunakan Google Translate, ya, Chat GPT, fitur subtitle otomatis. Itu beberapa contohnya. Yang kedua, speech recognition, pengenalan suara.
digunakan termasuk ponsel, ponsel pintar, asisten pribadi, dan layanan perbankan berbasis percakapan. Apa fungsinya? Digunakan dalam asisten virtual, ya, dan chatbot yang menerima perintah daripada suara kita. Contohnya apa? Contohnya Alibaba Food yang memiliki teknologi pengenalan suara canggih. Google Assistant, Siri, voice typing di HP yang kamu miliki. Itu contohnya daripada pengenalan suara. Lanjut ke image recognition and processing yang bisa mengenali wajah, ya, tulisan tangan dan gambar. Apa fungsinya? Fungsinya digunakan untuk pemindaian, untuk paspor, pembuatan paspor, ya, pembuatan daripada paspor. Deteksi penipuan, zaman sekarang musim penipuan, ya, bisa digunakan orang wajah kita. Itulah canggihnya teknologi sekarang. Kok bisa ya? Itulah daripada kecanggihan sekarang. Dan mobil tanpa pengemudi. Bagaimana caranya mobil bisa berjalan tanpa pengemudi? Dengan mengenali wajah. Contohnya apa? Google Lens yang dapat mengenali objek hanya dengan kamera handphone. Masing-masing handphone memiliki kamera. Kameranya pun pasti yang canggih-canggih. Dan mengenali objek hanya dengan kamera ponsel, Face ID di HP, deteksi hewan atau objek daripada kamera. Lanjut kita ke autonomous agent yang bisa bekerja sendiri tanpa perlu dikendalikan manusia, ya, tanpa dikendalikan manusia. Fungsinya apa? Mencakup teknologi kecerdasan artifisial yang biasanya digunakan kendaraan pintar. Ada sekarang kendaraan pintar tanpa dikemudikan oleh manusia. Terus robot rumah. Pernah dengar robot rumah? Ya, kalau di luar negeri sana sudah berlaku, ya, yang membersihkan rumahnya nggak manusia lagi, sudah menggunakan robot. Itulah dia robot pintar, ya. Semua pekerjaan yang ada di rumah itu bisa dikerjakan oleh robot. Ada keuntungan dan juga ada kerugian, ya. Pekerjaannya cepat selesai jika dikerjakan oleh robot. Ada kerugiannya juga. Apa? Sewaktu-waktu robot itu akan error, ya. Jadi hanya di beberapa negara yang menggunakan robot pintar. Di Indonesia pun ada mendengar? Iya. Nah, robot rumah tangga, perangkat lunak otomatis, dan drone militer. Contohnya mobil Tesla yang bisa parkir sendiri tanpa dikemudikan, mobil tanpa sopir, atau robot vacuum cleaner, ya, robot yang membersihkan rumah, dan drone otonom. Kita lanjut kepada efek detection, deteksi afektif, yang bisa menganalisis daripada ekspresi wajah kita, teks, dan suara untuk mengenali emosi daripada manusia. Ya, apa fungsinya? Banyak digunakan dalam analisis sentimen di media sosial. Ya, siapa di sini menggunakan media sosial? Siapa di sini menggunakan media sosial? Siapa? Sudah pintar menggunakan media sosial. Tapi Ibu harapkan pergunakan dengan baik, ya.
jangan disalahgunakan, ya, karena dapat mengakibatkan kerugian pada diri jika kita menyalahgunakan daripada sosial media. Contohnya apa? Afektiva, teknologi yang bisa mendeteksi emosi daripada manusia. Dari wajahnya, AI mendeteksi mood visual. Dengan AI kita bisa mengetahui mood daripada seseorang, mood daripada dirimu. Bagaimana moodmu hari ini? Ada yang senang. Karena kenapa? Nampak dari wajahnya asik senyum. Ada yang murung. Kenapa dia murung? Mungkin dari rumah dia belum makan, ya kan? Makanya murung aja dia. Nah, pendeteksi mood siswa dalam aplikasi belajar, aplikasi kamera yang mengenali ekspresi daripada wajah kita, ya. Data mining for prediction, penambangan data untuk prediksi, yang bisa menganalisis data besar yang membuat prediksi tentang keuangan, cuaca, kesehatan, dan lainnya, serta mendeteksi anomali dan penipuan. Apa fungsinya? Fungsinya digunakan dalam prediksi pasar saham, ya. Itu fungsinya. Apa contohnya? Ayo sama-sama kita bacakan. 1, 2, 3. Prosedur untuk deteksi kejam dan gangguan aktivitas listrik yang tidak normal, prediksi cuaca, rekomendasi data online, prediksi kesehatan, deteksi dari penyakit. Iya, banyak contohnya kan? Iya. Persiap untuk deteksi kejam dan menjaga aktivitas listrik. Itu contohnya. Lanjut kepada kreativitas artifisial atau KA generatif, yang menciptakan foto baru, musik, karya seni, atau cerita. Ada 2 fungsi. Yang pertama, generatif adversarial network. Yang kedua, model bahasa regresif otomatis. Contohnya apa? Untuk mendeteksi kejam, lonjakan aktivitas listrik yang tidak normal, ya, yaitu ada pada cerita atau puisi dari ChatGPT. Nah, coba perhatikan sebelum kita lanjut lagi, ya. Coba kita ice breaking dulu, ya. Ice breaking. Semuanya kita berdiri. Ayo, semuanya berdiri. Biar kalian fresh, tidak mengantuk, ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tahu semua? Tahu. Oke, Ibu harapkan suaranya kencang, ya. 1, 2, 3, ya. Tangan diputar-putar, Bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Suaranya diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas, ya, tugas kelompok. Oke. Nah,
Ibu anggapnya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, tiap kelompok mengerjakan tugasnya. Oke? Tulis nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke? Dari materi yang Ibu sampaikan tadi, coba kamu kerjakan tugas itu. Tugasnya masing-masing kelompok sudah Ibu bagi LKPD kelompoknya. Ya. Ayo dikerjakan masing-masing. Nanti dipresentasikan di depan. Sini tadi ada jenis daripada AI-nya, ya. Coba berikan contohnya dan fungsinya. Kerjakan yuk masing-masing. Tulis nama kelompoknya. Iya. Enggak kelompok aja kelompok. Ini kelihatan yang dipakai. Udah kelompok 4. Ayo sama-sama mengerjakan ya. Udah. Ya.
Udah, Bu. Oke. Nah, kelompoknya untuk mempresentasikan hasil daripada tugas kelompok. Oke, jadi kita mulai dari kelompok 1 ya. Ya, kelompok 1. Bacakan hasil daripada tugas kelompoknya. Masing-masing mendengarkan. Jenis AI, Natural Language Processing atau NLP atau Processor bahasa alami. Contoh aplikasi AI yang dapat menuliskan teks dari suara manusia secara Coba otomatis. dengarkan. Google Translate atau ChatGPT. Manfaat digunakan dalam penjelasan otomatis. Chatbot dan analisis dokumen. Contoh aplikasi Sketch, atau pengenalan suara. Contoh aplikasi Google Assistant. Manfaat digunakan dalam asisten virtual dan chatbot yang menerima jenis AI, pengenalan dan pemrosesan gambar. Contoh aplikasi Sparse ID di HP, deteksi objek pada kamera. Manfaatnya deteksi penipuan dokumen dan mobil tanpa pengendara. Jenis AI, agen otonom. Contoh aplikasi mobil tanpa sopir, robot maupun lainnya, dan drone anoton. Manfaat robot rumah tangga perangkat. Jenis AI, kesaksian afektif. Contoh aplikasi kamera mengenali ekspresi. Manfaat media sosial dan layanan langganan. Jenis AI, penambangan data untuk prediksi. Contoh aplikasi dokumentasi belanja online. Manfaat sistem manajemen kota pilihan. Jenis AI, kreativitas artifisial atau kakak generasi ini. Contoh aplikasi gambar digital web dari AI generasi atau AI dari ChatGPT. Oke. Ya, itu hasil daripada tugas kelompok 1. Sekarang kelompok 2, bacakan. Kelompok 2 bacakan. Bisa nih. Bahasa alami. Contoh aplikasi Google Translate, manfaat digunakan dalam Siap-siap kelompok 3 ya. jenis AI, pengenalan suara. Contoh aplikasi algoritmik menggunakan teknologi versi. Manfaat digunakan dalam ekosistem virtual chatbot. Jenis AI, pengenalan dan pemroses gambar. Contoh aplikasi deteksi hewan atau objek pada kamera. Manfaat digunakan untuk pemindaian paspor. Jenis AI, agen otonom. Contoh aplikasi mobil Tesla, mobil tanpa supir, vakum sendiri. Ini. Manfaat mencakup teknologi yang biasanya digunakan kendaraan kita. Jenis AI, deteksi efektif. Contoh aplikasi belajar, aplikasi kamera yang dinilai versi. Manfaat mencakup banyak yang digunakan dalam analisis
ya. Jenis AI Buat over di dan AI. Manfaat WA yang bekerja dengan kedua. Oke, tepuk tangan. Kelompok 3. Ayo bacakan. Siap-siap kelompok 4 ya. Dalam penerjemahan otomatis, deskripsi, dan analisis dokumen. Jadi saya speak recognition. Penyamaran suara. Alibaba kaum yang memiliki teknologi pengenalan suara canggih. Manfaat digunakan dalam asisten virtual dan chatbot yang menerima memeriksa suara. Jadi saya lihat kecirahan, lihat recognition and processing, pengenalan dan pemrosesan gambar. Contoh aplikasi Google Earth yang dapat mengenali objek hanya dengan kamera ponsel. Manfaat digunakan untuk pengendalian paspor, deteksi penipuan, dukungan dan mobil tanpa pengemudi. Jenis AI autonomous agen otonom. Contoh aplikasi mobil Tesla yang bisa parkir sendiri, mobil tanpa petugas. Manfaat mencakup teknologi KA yang biasanya digunakan kendaraan pintar. Jenis AI efek deteksi efektif. Data aplikasi teknologi yang bisa mendeteksi emosi manusia dari wajah mereka. Manfaat banyak digunakan analisis sentimen di media sosial dan jenis AI data minim pendeteksian penerbangan data untuk prediksi. Contoh aplikasi Basit untuk deteksi jam aktivitas listrik yang tidak benar. Manfaat digunakan dalam prediksi pasar saham, diagnosis medis, dan sistem manajemen kota pintar. Jenis kreativitas artifisial atau KA generatif. Contoh aplikasi Basit deteksi kejam dan membuat aktivitas listrik yang tidak normal. Manfaat generatif adversarial network games model KA yang bekerja dengan dua jaringan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, kelompok yang terakhir, kelompok 4. Ayo, bacakan. Jenis AI atau macam-macam. Manfaat dalam analisis sistem dan data mining kode prediksi
Ya. Jadi dari kesimpulan ini, pembelajaran kita ini, ya, Ibu bisa melihat ini sudah mulai mengerti daripada jenis-jenis daripada kecerdasan artifisial. Ya, ada berapa tadi? Ada berapa jenisnya? 7. Iya, ada 7. Ya. Nah, beserta dengan contohnya dan fungsinya masing-masing. Iya. Jadi, Ibu dapat memberikan kesimpulannya. Ya, kesimpulan pada saat ini, kecerdasan artifisial generatif merupakan salah satu teknologi kecerdasan artifisial KA yang paling populer, ya, yang paling populer saat ini dan sering digunakan oleh masyarakat. Nah, kecerdasan artifisial generatif memungkinkan untuk membuat sesuatu yang baru, hal yang baru, penemuan yang baru, ya, seperti teks, gambar, musik, dan video. Ini tidak asing lagi kita dengar, ya. Teks, musik, video, dan gambar, ya, yang sebelumnya tidak ada dan sekarang sudah ada. Teknologi ini bekerja dengan mempelajari pola dari data yang ada dan menggunakan pola tersebut untuk menghasilkan sesuatu yang baru, ya. Misalnya kecerdasan artifisial atau KA generatif dapat membuat cerita baru dengan mempelajari banyak cerita sebelumnya atau menciptakan gambar baru berdasarkan kumpulan gambar yang sudah ada. Itulah kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini. Dan yang terakhir, terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu yang sudah mendengarkan dan memaparkan dengan hasil presentasinya masing-masing. Ibu harapkan pembelajaran kita ini sangatlah berguna dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekian materi dari Ibu, ya. Atas perhatian daripada anak-anak Ibu, Ibu ucapkan banyak terima kasih. Selamat siang semuanya.